مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Bapak Dr. Faisal yang sama-sama kita hormati sebagai Ketua Umum DPP Al-Ihsan yang baru, selamat bekerja dengan tim, mudah-mudahan sukses dan berkah. Pak Dr. Yusuf Siddiq yang luar biasa, sehingga kita mendapatkan pencerahan, termasuk saya, banyak ilmu yang baru yang beliau sampaikan. Beserta Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati. Zakat itu adalah ibadah yang sangat mulia. Zakat itu memuliakan orang-orang baik yang berzakat, yang menerima maupun masyarakat. Kalau kita ingin memuliakan diri kita, kita akan memuliakan orang lain. Dan kita ingin memuliakan masyarakat, maka salah satu toolnya untuk memuliakan itu adalah zakat. Karena zakat itu di dalam Al-Quran, itu selalu diversuskan dengan sebuah kegiatan ekonomi yang sangat diharamkan, yaitu kegiatan riba. Misalnya pada surat Ar-Rum ayat 39, Allah memversuskan antara zakat dengan riba. Wa ma ataitum min riban liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu' indallah. Harta yang kalian ribakan supaya berkembang dalam pandangan manusia, maka tidak pernah berkembang dalam pandangan Allah. Padahal riba itu berkembang. Saya punya uang, saya bungakan uang itu 5%, 2,5% bertambah. Tapi Allah menyatakan fala yarbu' indallah. Harta yang kalian ribakan tidak pernah berkembang dalam pandangan Allah. Makanya tidak pernah ada orang kaya dengan sebab dia melakukan sistem interest dan ribawi. Negara juga tidak ada yang makmur dengan sistem riba. Bahkan agak aneh kalau ada negara yang bangkrut. Yunani itu 3 tahun yang lalu menjadi negara yang bangkrut karena sistem ribawi. Dan Indonesia juga sudah luar biasa sekarang utang. Ya karena sistem apa? Sistem riba. Ada alternatif yang diberikan oleh Allah yang harus kita gali. Apa? Zakat. Walaupun secara nominal berkurang. Saya punya penghasilan 5 juta, saya keluarkan 2,5%, berkurang 125.000. Tapi Allah menyatakan, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Harta yang kalian keluarkan zakatnya dengan tujuan ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka fa ulaika humul mudhifun. Itulah orang-orang yang akan dilipat gandakan hartanya dan keberkahannya dan sebagainya. Jadi zakat itu malah kalau menurut saya zakat harus dijadikan tool untuk menambah harta kita. Infak harus dijadikan tool untuk menambah harta kita. Karena tidak ada satupun ayat hadis yang menyatakan bahwa dengan zakat harta kita akan berkurang. Bahkan akan bertambah. Infak bahkan kan dengan ayat yang sangat terkenal. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, infak sedekah akan mengembangkan harta kita. Tidak pernah ada orang jatuh pailit, jatuh miskin. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Bayangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis, Allah akan menghancurkan riba. Kita sedang berperang sekarang. Ya, melawan dominasi riba, melawan dominasi bunga yang harus kita lawan.
Ya, di dalam Quran ada 3 itu caranya ya melawan dominasi riba itu. Pertama, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Dengan jual beli. Ya, dengan sektor real, dengan sektor usaha. Yang kedua dengan sedekah, ketiga dengan zakat. Jadi tidak semata-mata Allah mewajibkan zakat, kemudian juga mendorong sedekah. Para ulama tadi sudah begitu gamblang. Sebenarnya karena ada the common enemy. Ya, ada musuh bersama kita, itulah sistem ribawi akan menghancurkan. Akan sempoyongan hidupnya orang suka riba. Ya, jadi karena itu maka setiap usaha untuk membangkitkan semangat umat untuk berzakat harus kita dukung karena ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Bahwa ada perbedaan-perbedaan yang kita bicarakan. Ya, selama kita masih mau bermusyawarah, mau mencari ilmu, saya kira bisa diselesaikan. Para ulama dahulu itu kan luar biasa mereka mengkajinya, saling menghormati, tapi kemudian mempelajari itu semuanya. Ya, nah itu yang pertama yang ingin saya kemukakan bahwa zakat ini bagian penting dari kehidupan kita, mensejahterakan kehidupan kita. Bahkan di dalam surat At-Taubah 103, ya, itu kan akan menenangkan yang namanya zakat itu akan mengembangkan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambil oleh engkau dari sebagian harta mereka, min amwalihim, dari sebagian harta mereka, bukan min tijaratihim, bukan min zuru'ihim, tapi min amwalihim, dari harta mereka. Ya, sesuatu yang dicintai oleh mereka. Kan mal itu dari mala yamilu muyulan, sesuatu yang dicintai, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh kita. Ambil dari sebagian harta mereka. Ya, sedekatan, zakat. Tutahhiruhum, akan membersihkan mereka zakat. Wa tuzakkihim biha, mensucikan hatinya. Wa shalli alaihim. Ya, sampai ada perintah mendoakan mereka. Ini perintah kepada amil ya. Amil zakat itu kalau menerima zakat harus mendoakan. Harus bisa mendoakan, jangan sampai salah. Amil zakat mendoakannya Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya, walaupun bagus tidak tepat. Ya, ada doanya. Ya, inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Jadi ini adalah apa? Tentang begitu dahsyatnya. Ya. Dan yang menarik adalah bahwa kalau Al-Qur'an bicara mustahik penerima zakat sudah terinci itu. Ya. Pada asnafnya ya, asnaf penerimanya. Surat At-Taubah ayat 60. Sampai mempergunakan kata-kata innama, adawat hasru. Innama sadaqatu. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah, artinya tidak boleh di luar itu. Meskipun ada tafsiran yang berbeda tentang masing-masing asnaf. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulub wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya, terinci 8 itu terinci. Ya, meskipun rincian itu tafsirnya juga bisa berbeda-beda. Tapi sudah jelas gamblang, tidak boleh keluar dari 8. Berbeda dengan amwal al-zakawiyah, harta objek zakat. Ya, saya lihat ada 2 pendekatan. Ya, pertama ada pendekatan tafsil, diuraikan satu persatu. Ya, yang kedua adalah pendekatan ijmal. Tafsil itu pertama adalah mas perak ya, di dalam surat At-Taubah ayat berapa 30 ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang mengumpul-ngumpul ya, mengumpul-ngumpulkan, menyimpan emas dan perak, kemudian tidak mau menzakatkannya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira ya dengan mereka dengan azab yang dahsyat. Dengan kabar gembiranya aja dengan begitu ya. Apalagi kan nanti ya, azabnya luar biasa ya. Nah itu, yang kedua misalnya pertanian tadi, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan zakatnya, haknya, ya. Haknya itu maksudnya zakat. Yauma hasadi, pada saat panennya. Kemudian peternakan dijelaskan dalam hadis 3 jenis peternakan. Ya, yaitu sapi, unta, sapi dan kambing atau domba. Nah, di sini saja kita bisa bertanya, kalau seandainya hanya 3, hanya unta, sapi, domba atau kambing, bagaimana orang yang punya ayam 1 juta ekor sehingga menjadi sayyidul ayam misalnya?
Ya, apakah mereka tidak wajib? Kalau berdasarkan hadis itu tidak wajib. Ada kias di situ. Ada kias. Kiasnya kemana? Apakah ke tijarah atau ke yang lain? Sudah ada kias. Sebab kalau hanya itu cuma 3 saja. Padahal sekarang jarang tuh orang yang punya peternakan unta. Ya, jarang ada orang yang punya peternakan sapi. Jarang orang punya peternakan kambing. Ya, sekarang adalah peternakan lele misalnya. Ya, peternakan ayam yang jutaan, yang ribuan. Ya, kenapa masa kepada mereka tidak diwajibkan? Dan saya lihat belum ada. Ya, saya pernah melihat di satu daerah di Tangerang itu, yang Saidul Lele namanya. Ya, yang punya luar biasa peternakan. Saya tanya ketika zakatnya gimana nih? Ya, saya berzakat ngarang aja Pak katanya. Setiap saya penghasilan saya keluarkan zakatnya 2,5%. Saya bilang benar juga, karena ingin bersih hartanya. Ya, nah, demikian pula yang terakhir adalah zakat perdagangan kan. Ya, bahwa amarona Rasulullah SAW an-nukhrija zakata min kulli ma nu'idduhu lil bai'. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat dari segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Jadi ada rinciannya. Ya. Nah, kemudian bagaimana yang berkembang tadi sudah jelas saya kira ya dalilnya kiasan. Cuma saya ingin sampaikan tambahan sedikit saja. Kita ini zakat fitrah dengan apa? Dengan beras. Ada nggak hadisnya? Hadis tentang apa? Tentang zakat fitrah dengan beras? Tidak ada kan? Ya, kenapa dengan beras? Nah itu ya, itu contoh saja. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan zakat fitrah dengan so'an min tamrin wa so'an min syairin ala kulli muslimin min dzakarin aw unsa ya wa hurin aw abdin. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin wa so'an min syairin aw so'an min syairin. Satu sok dari tamar, ya, dan satu sok dari gandum. Ya, pada setiap muslim, laki-laki, perempuan, hamba saya, orang merdeka. Tapi sekarang kan kita nggak mungkin bisa melaksanakan itu. Kalau berpegang hanya pada itu, maka kemudian para ulama mengatakan, kenapa tamar dan syair disebut qutu min baladi, makanan pokok. Ya, makanya kemudian kita pun mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Bahkan mazhab yang lain bukan sekedar dengan qimah, dengan harganya. Dan kita sudah berlaku di kita. Ya, berapa misalnya 3,5 kilo berapa uangnya kan ada. Jadi maksudnya sudah berkembang sebenarnya kita itu ya. Tapi tidak mungkin kita bisa berzakat fitrah kalau kita tidak melakukan analhui atau qiyas. Jadi oleh karena itu sebenarnya sekarang pun sudah alhamdulillah saya bersyukur bahwa kesadaran berzakat itu sudah mulai berkembang, apalagi sekarang dikelola dengan baik. Saya ingin contohkan begini, PLN ya, PLN. Ada karyawan PLN nggak sih? PLN itu kan BUMN. Ketika zakat diserahkan kepada mereka, Pak Dr. Yusuf juga sudah sering memberikan ceramah di PLN. Ya, itu ketika belum diwajibkan, diberikan kesadaran kepada mereka. Ya, kesadaran kepada mereka, terserah mereka mau zakat mau tidak. Itu cuma terkumpul 1 bulan 174 juta. Ya, 174 juta. Tapi ketika Pak Sofyan Basir sebagai dirut mewajibkan, wajib dipotong bagi setiap karyawan muslim yang sudah memenuhi persyaratan, salah satunya nisab, ya, itu wajib dipotong langsung 2,5%. Ya, sejak tahun 2015 ini. Saya ketika itu masih jadi ketua Basnas. Ya, berapa yang terkumpul? Bayangkan coba. Dari 174 juta, ya, setelah diwajibkan oleh penguasanya, oleh ulul amri PLN-nya, itu ternyata terkumpul 6,2 miliar. Coba itu. Per bulan. Ya. Belum lama saya ketika jadi saksi putri beliau dalam nikah, dia boleh cerita pada saya. Sekarang ini Pak, zakat di PLN setiap tahun terkumpul 120 miliar. Ya, kadang-kadang 8 miliar sebulan tuh. Kadang-kadang kalau bulan Ramadan itu sampai dengan 20 miliar. Jadi sekarang sebenarnya kesadaran masyarakat, apalagi kalau dikelola oleh kelembagaan yang amanah, itu luar biasa. Ya, jadi sebenarnya ini potensi dana yang luar biasa, aktualisasi potensi dana yang luar biasa. Biasanya kan kita kalau punya proyek umat Islam itu kan masalahnya 3. Apa masalahnya?
Kenapa bangunannya belum selesai? Anggaran. Yang kedua, tanya lagi, apa masalahnya? Biaya. Yang ketiga, dana. Nah, kan selalu begitu ya. Anggaran, biaya, dana. Ya. Masalah umat Islam itu katanya cuma 3. Ya, anggaran, biaya, dana. Nah, ternyata kita kan punya alternatif anggaran. Untuk memberikan beasiswa, para hafidh Al-Quran misal. Memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. Ya, dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa anggaran itu dari dana zakat. Bisa menyelesaikan. Saya dulu dengan Pak Fahmi, ya, itu kan pernah ikut meresmikan Pak SBY ketika itu rumah sehat itu di sana. Di mana? Di Sunda Kelapa kan. Itu rumah sakit tanpa kasir. Kebetulan namanya rumah sehat. Karena ketika akan diresmikan, saya meminta izin pada Menteri Kesehatan, rumah sakit tidak keluar izinnya. Padahal seminggu lagi akan diresmikan oleh Pak SBY 2007. Akhirnya saya ganti itu. Bukan rumah sakit tapi rumah sehat. Dimasukkan pagi, sorenya keluar izinnya. Ya, waktu peresmian, Ibu Menteri Kesehatan ketika itu hadir. Ya, saya tanya, Bu, kenapa kalau rumah sakit itu susah? Rumah sakit itu memang susah, harus ada amdalnya, ya, harus ada dokter spesialis, harus ini. Kalau rumah sehat belum ada aturannya, ya, karena belum ada aturan, maka langsung diizinkan, ya. Padahal mungkin ya, Dr. Aziz ya, Pak Yusuf ya, barangkali yang benar itu rumah sehat, ya, karena bahasa Arabnya al-mustasfa, ya, al-mustasfa dari syifa kan. Bahasa Inggrisnya kan hospital. Hospitality itu kan kenyamanan, ketenangan. Kementeriannya juga Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Kesakitan. Ya, jadi banyak hal kita tidak pernah membayangkan itu. Ya, tidak pernah membayangkan bahwa kita akan punya 7 rumah sehat. Dan sekarang akan diteruskan. Ya, jauh sebelum BPJS, semua orang miskin boleh berabuat di situ tanpa bayar sedikit pun. Orang kaya tidak boleh sakit di situ. Ya, khusus untuk orang miskin. Bahkan kita memberikan biaya itu bukan sekedar bagi orang sakit, bagi penunggunya. Karena biasanya kalau orang miskin, mohon maaf ya, kalau yang sakit satu, banyak yang nunggu. Ya, itu biasanya begitu. Sehingga ketika yang sakitnya sembuh, yang nunggunya sakit. Makanya kan mesti mata rantainya dipotong oleh kita. Ya, karena zakat itu kan bukan sekedar konsumsi, tapi juga untuk tadi memuliakan mustahik. Ya, saya dalam sebuah kitab Qadiyatul Kubro, saya tertarik sekali ya pada kejadian pada masa Umar bin Aziz, ya, yang tadi sudah disampaikan. Pada saat itu luar biasa efektif zakat itu. Para amil, ada seorang amil, saya lupa namanya ya. Amil itu mengatakan begini, saya membagi-bagikan zakat kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Ternyata tahun depan saya mengambil zakat dari mereka. Bayangkan dalam waktu setahun. Ya, dalam waktu setahun. Mampu menjadikan mustahik menjadi apa? Menjadi muzaki. Mampu menjadikan mustahik menjadi munfik. Ya, dibayangkan itu dalam waktu setahun. Jadi sebenarnya sudah ada contoh empirical, ya, bahwa zakat itu bisa mengentaskan masalah kemiskinan. Di Tangerang itu ada satu keluarga suami istri yang dia punya keterampilan dalam menjahit, tapi dia miskin, ya, tidak punya mesin jahitnya yang bagus. Kemudian kita Basas memberikan pada dia 6 buah. Ternyata dalam waktu 2 tahun karyawannya 49. Ya. Waktu tahun 2014 saya coba kumpulkan ya mustahik yang menjadi muzaki di Kalimantan Timur, itu ternyata ribuan. Ya, ada yang jadi dokter penggerak zakat, dia dokter dari dana zakat, ada yang macam-macam, ada juragan kambing. Ya, yang hidupnya dengan kambing. Ya, jadi dia miskin tapi dia punya keahlian beternak kambing. Ketika dijelaskan oleh dia dalam waktu 3 tahun, dari 4 ekor saya udah 480 ekor. Jadi sebenarnya ini adalah peluang kita. Ya, jadi supaya ada move on namanya ya, move on ya. Move on itu supaya bergerak, berpindah kita itu bukan sekedar kemudian mengatakan ini bid'ah segala macam. Kita jangan bid'ah itu resikonya kan berat tuh, neraka itu. Ya. Masa sih kita berzakat di neraka? Bid'ah itu kan bid'ah dolalah kan. Dan wa kullu dolalatin finnar. Padahal ini para ulama ini kan tadi salafus soleh yang luar biasa. Ini ulama-ulama salafus soleh yang luar biasa. Yang mereka menetapkan adanya zakat bagi setiap harta.
Ya, bagi setiap harta. Khudz min amwalihim atau wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Bahkan saya lihat dalam surat Fussilat, coba nanti dipelajari lagi, orang yang tidak mau berzakat termasuk musyrik itu. Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Jadi bukan main-main. Fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa bil akhiratu ya hum kafirun. Kecelakaan buat orang-orang musyrik yaitu yang tidak menunaikan zakat. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita potensi yang semacam ini harus kita gali bersama-sama dengan kelembagaan. Silakan Al-Irsyad. Ya, karena memang menurut undang-undang di awal dulu itu lembaga-lembaga ormas-ormas misalnya seperti Al-Irsyad yang punya gerakan dakwah, kegiatan dakwah bisa menjadi amil. Ya, silakan. Ya, kemudian juga ormas Islam yang sekarang sudah ada kan, NU sudah ada, Muhammad. Al-Irsyad juga kalau nggak salah sudah ada. Pak ya, sudah ada kan. Ya, silakan didukung oleh kita. Kan ini bagian dari investasi kita, investasi ukhrawi kita, akhirat kita untuk membangun institusi yang kita miliki. Ya, dan sekali lagi kalau ada masalah ya kita biasa bermusyawarah semacam ini. Mudah-mudahan kita berharap kegiatan pagi ini yang mengawali Pak ya, kegiatan dari para pengurus yang baru, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Kalau ada hal yang berkaitan dengan ini saya persilakan saya Pak Kiai muda kita ini, Kiai Zakat ini ya, untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan zakat. Saya alhamdulillah sudah ada 3 orang nih, ya angkatan muda, ya yang ahli dalam bidang zakat ini. Selalu kalau saya tidak berhalangan selalu dimunculkan supaya apa? Supaya memang benar-benar galian ini kan galian-galian yang baru, langsung dari kitabnya. Ya, bahwa zakat profesi bukan mengada-ada, tapi sesuatu yang sudah dilaksanakan. Ya, kita kan baru dengar sekarang mungkin ya. Kenapa pertanian dan peternakan ya yang dijadikan ini dalam Quran dan dalam hadis? Karena yang penyebab orang kaya ketika itu 2. Ya, pertanian, peternakan dan perusahaan kan. Profesi dulu tidak. Ya. Jadi intinya sebenarnya itu kan intinya. Jadi sumber-sumber ma'isyah yang menyebabkan orang kaya. Nah kalau sekarang kan, ya para profesional, guru besar nih profesor ya, itu 20 juta per bulan. Meskipun sekarang katanya mau dipotong lagi, ya dipotongnya mudah sih memotongnya, ya 20 juta itu termasuk apanya tunjangan-tunjangannya. Bayangkan itu, ya masa sih 20 juta tidak wajib per bulan? Ya, tidak wajib zakat kan aneh begitu. Demikian pula misalnya dokter ini, ada seorang dokter yang bertanya, Pak bagaimana zakatnya? Saya itu praktek di rumah pagi dan sore, tidak di rumah sakit, ya spesialis anak, ya. Nah kemudian setiap hari itu saya rata-rata 40 anak, ya satu kali periksa itu 50.000, padahal kadang-kala 40-an. 40 usap mengusap itu berarti sehari berapa itu? 2 juta kan? Bagaimana zakatnya? Saya bilang keluarkan tiap hari. Kemudian disimpan rekening khusus zakat. Nanti tiap bulan dikeluarkan. 3 bulan kemudian ketemu dengan saya, gimana dok prakteknya? Alhamdulillah setelah zakat itu. Tapi alhamdulillah berarti kan tambah banyak yang sakit ya. Beda kalau dokter tuh begitu ya, alhamdulillah beda kan dengan kita. Jadi sekarang sudah mulai itu ya di advokat ya. Sudah mulai sekarang itu pengacara, ya advokat itu luar biasa itu penghasilannya, ya pernah ada teman yang pernah jadi menteri ya, yang jadi masalah, dia cerita pada saya bagaimana pengacara itu luar biasa penghasilannya. Bahkan ada pengacara yang dia mengatakan begini, ada seorang misalnya klien mengatakan pada dia, Pak tolong bantu perkara saya, mengatakan ya saja itu 5 juta tuh. Coba kalau ya-nya berkali-kali. Jadi rasanya kan tidak adil itu ya. Dalam maqasidus syariah, maqasid syariah itu kan salah satunya adalah keadilan. Tidak adil rasanya kalau misalnya tidak diwajibkan zakat kepada golongan-golongan yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.